Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk pembagian tugas video ini, di antaranya saya sendiri, Hilwa Syafira Barkah, selaku moderator, Wulan Nur Ihsan, Titin Rusmawati, dan Kamelia Yuliana membuat PowerPoint ataupun menyusun PowerPoint, Widi Kusnia dan Aprianti selaku editor, Muhammad Chandra Rosis, Alia Chandra, Rizka Rizkiana, dan Ahmad Jumhari selaku pemapar materi. Baik, langsung saja untuk materi penyajian data akan disampaikan oleh Rizka Rizkiana. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rizkiana dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan materi mengenai penyajian data. Di samping saya ada 30 data rata-rata produktivitas PT Antam yang sudah diurutkan dari nilai yang terendah hingga nilai yang tertinggi. Diketahui jumlah N sama dengan 30, nilai tertinggi 2,495, nilai terendah 1,149. Nah, untuk mencari jumlah kelas, maka jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,322 log 30 sama dengan 5,906 dibulatkan menjadi 6. Untuk mencari interval kelas sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kelas. Maka interval kelas 2,495 dikurangi 1,149 dibagi 6 sama dengan 1,346 dibagi 6 sama dengan 0,224. Selanjutnya frekuensi absolut. Nah, rata-rata data 1,149 sampai dengan 1,373 frekuensi absolutnya 13. 1,374 sampai 1,598 frekuensi absolutnya 4. 1,599 sampai dengan 1,823 frekuensi absolutnya 3. 1,824 sampai dengan 2,048 frekuensi absolutnya 6. 2,049 sampai dengan 2,273 frekuensi absolutnya 3. 2,274 sampai 2,498 frekuensi absolutnya 1. Maka jumlah frekuensi absolut sama dengan 30. Distribusi frekuensi relatif. Untuk mencari distribusi frekuensi relatif, karena tadi kita sudah mencari frekuensi absolut, maka untuk mencari distribusi frekuensi relatif, maka 13 dibagi 30 dikali 100% hasilnya 43,3. 4 dibagi 30 dikali 100% hasilnya 13,3. 3 dibagi 30 dikali 100% hasilnya 10. 6 dibagi 30 dikali 100% hasilnya 20. 3 dibagi 30 dikali 100% hasilnya 10. 1 dibagi 30 dikali 100% hasilnya 3,4. Nilai tengah kelas. Untuk mencari nilai tengah kelas, kita akan menggunakan interval 1,149 sampai dengan 1,373. Nah, cara pengerjaannya 1,149 ditambah 1,373 dibagi 2, hasilnya 1,261. Selanjutnya pun sama, 1,374 ditambah 1,598 dibagi 2 sama dengan 1,486. 1,599 ditambah 1,824 dibagi 2 sama dengan 1,711. 1,824 ditambah 2,048 dibagi 2 sama dengan 1,936. 2,049 ditambah 2,273 dibagi 2, 2,161. 2,274 ditambah 2,498 dibagi 2, hasilnya 2,386. Nilai tepi kelas. Nah, untuk mencari nilai tepi kelas, kita akan menggunakan interval. Untuk mencari nilai tepi kelas, yaitu kelas batas atas dikurangi 0,001 ditambah kelas batas atas dibagi 2. Nah, maka 1,149 dikurangi 0,001 hasilnya adalah 1,148.
Nah, maka dari itu 1,148 ditambah 1,149 dibagi 2 yaitu 1,1485. Nah, seterusnya pun sama. 1,373 ditambah 1,374 dibagi 2 sama dengan 1,3735. 1,598 ditambah 1,599 dibagi 2 sama dengan 1,5985. 1,823 ditambah 1,824 dibagi 2 sama dengan 1,8235. 2,048 ditambah 2,049 dibagi 2 sama dengan 2,0485. 2,273 ditambah 2,274 dibagi 2 sama dengan 2,2735. Untuk yang terakhir 2,498. Nah, dari mana 2,498? Yaitu dari interval terakhir. Nah, ditambah 2,499 yaitu 2,498 ditambah 0,001. Maka hasilnya 2,499. Maka 2,498 ditambah 2,499 dibagi 2 sama dengan 2,4985. Frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan dimulai dari angka 0. 0 ditambah 13 sama dengan 13. 13 ditambah 4 sama dengan 17. 17 ditambah 3 sama dengan 20. 20 ditambah 6 sama dengan 26. 26 ditambah 3 sama dengan 29. 29 ditambah 1 sama dengan 30. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan dimulai dari angka 30. 30 dikurangi 0 sama dengan 30. 30 dikurangi 13 sama dengan 17. 17 dikurangi 4 sama dengan 13. 13 dikurangi 3 sama dengan 10. 10 dikurangi 6 sama dengan 4. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari dimulai dari angka 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 13. Nah, 13 dari mana? Dari frekuensi. Nah, jadi 0 ditambah 13 sama dengan 13. 13 ditambah 4 sama dengan 17. 17 ditambah 3 sama dengan 20. 20 ditambah 6 sama dengan 26. 26 ditambah 3 sama dengan 29. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif lebih dari, dimulai dari angka 30. 30 dikurang 13 sama dengan 17. 17 dikurangi 4 sama dengan 13. 13 dikurangi 3 sama dengan 10. 10 dikurang 6 sama dengan 4. 4 dikurang 3 sama dengan 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Kita akan membahas diagram poligon. Nah, apa sih diagram poligon itu? Diagram poligon yaitu grafik berbentuk garis dan menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Nah, untuk nilai tengah kelas tadi kita sudah ketahui ya. Nah, untuk frekuensi juga sama. Nah, untuk kategori kelas pertama yaitu 1,261, kategori kedua 1,486, kategori ketiga 1,711, kategori keempat 1,936, kategori kelima 2,161, kategori keenam 2,386. Nah, dapat dilihat di diagram poligon yang paling banyak diminati yaitu di kategori ke-1. Selanjutnya diagram histogram yaitu grafik yang berbentuk balok di mana sumbu horizontal X adalah tepi kelas dan sumbu Y adalah frekuensi setiap kelas. Nah, intervalnya sudah kita ketahui dan frekuensinya pun juga sama. Untuk kategori ke-1 1,149 sampai dengan 1,373. Kategori kedua 1,373 sampai dengan 1,598. Kategori ketiga 1,598 sampai dengan 1,823. Kategori keempat yaitu 1,823 sampai dengan 2,048. Kategori kelima 2,048 sampai dengan 2,273. Kategori keenam 2,273 sampai dengan 2,498. Nah,
1,373 kategori pertama dengan 1,373 kategori kedua harus berimpit. Gunanya untuk menyatukan antar kategori. Materi yang akan kita bahas yaitu kurva Ogib. Kurva Ogib yaitu diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Di dalam kurva Ogib terdapat tabel, interval, tepi kelas, frekuensi kurang dari, dan frekuensi lebih dari. Untuk menghitung frekuensi kurang dari, maka 0 dibagi 30 dikali 100% hasilnya 0%, 13 dibagi 30 dikali 100% hasilnya 43%, 17 dibagi 30 dikali 100% hasilnya 57%, 20 dibagi 30 dikali 100% hasilnya 67%, 26 dibagi 30 dikali 100% hasilnya 87%, 29 dibagi 30 dikali 100% hasilnya 97%. Kesimpulan, dari penyajian data di atas kita dapat mengetahui tabel frekuensi absolut, distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, diagram histogram, diagram poligon, serta yang terakhir kurva Ogib. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi pemusatan data akan disampaikan oleh Alia Chandra Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Chandra Devi. Saya akan menjelaskan mengenai materi ukuran pemusatan data. Data dari rata-rata produktivitas PT Antam. Pertama, saya akan menjelaskan rata-rata hitung atau MEN. Rata-rata merupakan jumlah data dibagi banyaknya data. Pada tabel data di samping sudah diketahui intervalnya. Nilai tengah kelasnya 1,261 diperoleh dari batas atas kelas interval 1,373 ditambah kelas bawah 1,149 dibagi 2, hasilnya 1,261. Kelas kedua 1,374 ditambah 1,598 dibagi 2, hasilnya 1,486. Kelas ketiga 1,599 ditambah 1,823 dibagi 2, hasilnya 1,711, dan seterusnya juga sama. Kemudian jumlah frekuensinya juga sudah diketahui, yang dimana totalnya adalah 30. FIXI 16,393 diperoleh dari jumlah frekuensi 13 dikali nilai tengah kelas 1,261, hasilnya 16,393. Kemudian kelas kedua 4 dikali 1,486, hasilnya 5,944. Kelas ketiga 3 dikali 1711, hasilnya 5,133. Maka dan seterusnya. Maka diketahui jumlah sigma FIXI sama dengan 47,955. Nilai rata-rata adalah sigma FIXI dibagi N. Maka 47,955 dibagi 30. Jadilah nilai rata-ratanya 1,5985. Yang kedua, median. Median merupakan nilai yang terletak di tengah-tengah. Rank sama dengan 2,495 dikurangi 1,149. Hasilnya 1,346. Jumlah kelasnya ada 6. Untuk mencari intervalnya, maka rank 1,346 dibagi jumlah kelas 6. Jadilah hasilnya
224. Tabel di samping merupakan median yang sudah ada. Untuk menentukan kelas mediannya, maka kita harus mencari frekuensi kumulatifnya. Terlebih dahulu, pada kelas ke-1, frekuensi kumulatif kurang darinya 13. Pada kelas kedua, 13 tambah 4, hasilnya 17. Kemudian selanjutnya, kelas ketiga, 17 ditambah 3, hasilnya 20. Kelas keempat, 20 ditambah 6, hasilnya 26. Kelas kelima, 26 ditambah 3, hasilnya 29. Kelas keenam, 29 ditambah 1, hasilnya 30. ME atau median sama dengan L merupakan nilai tepi kelas, N jumlah data dibagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif dikali interval dibagi frekuensi absolut. L sama dengan 1,374 dikurangi 0,005, hasilnya 1,369. Median sama dengan 1,369 ditambah 30 dibagi 2 kurangi 13 dikali 0,224 dibagi 4, maka nilai mediannya 1,481. Yang ketiga, modus. Modus merupakan nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Pada tabel di samping sudah diketahui letak modus pada frekuensi kelas paling besar 13. Nilai modus sama dengan 1,144 ditambah 13 bagi 22 dikali 0,224 sama dengan 1,144 ditambah 0,132. Jadilah nilai modusnya adalah 1,276. Kesimpulannya, pada ukuran pemusatan data dari data rata-rata produktivitas PT Antam, maka diperoleh nilai rata-ratanya 1,5985. Nilai mediannya adalah 1,481 dan nilai modusnya 1,276. Sekian penjelasan dari materi ukuran pemusatan data. Terima kasih. Selanjutnya, materi ukuran penyebaran data akan disampaikan oleh Muhammad Chandra Rosyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Rosyid. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ukuran penyebaran data. Baik, sebelum ke materi ukuran penyebaran data, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu ukuran penyebaran data atau definisi ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran adalah suaran baik parameter ataupun statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dari rata-rata hitungnya. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama ukuran penyebaran data, yaitu range. Perlu kita ketahui, definisi range adalah selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Kita lihat kolom berikut. Batas tertingginya adalah 2498, sedangkan batas terendahnya adalah 1,149. Maka bisa kita dapatkan range-nya adalah 2498 dikurangi 1149, hasilnya 1349. Selanjutnya defisiasi rata-rata. Kita lihat interval yang ada di kolom 1149 sampai dengan 1373 dan seterusnya adalah interval yang kelompok kami miliki atau data kelompok yang kami miliki. Pertama, defisiasi rata-rata kita mencari nilai tengah kelas terlebih dahulu dengan cara batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 149 ditambah 1373 dibagi 2 hasilnya 1,261.
1374 ditambah 1598 dibagi 2 hasilnya 1486 dan seterusnya. Itu untuk nilai kelas, nilai tengah kelas atau XI. Untuk FI adalah fungsi yang sudah kita miliki, 13, 4, 3, 6, 3, dan 1 atau N-nya 30. Untuk mencari FXI itu adalah hasil dari nilai tengah kelas dikali FI 13. Kita ambil contoh dikali 13 hasilnya 16393. 1486 dikali 4 hasilnya 5944 dan seterusnya. Hasil F ditambahkan, dijumlahkan sigma FIXI adalah 47955. Untuk sigma FIXI dibagi N-nya itu adalah 30. Berarti 47955 dibagi 30 hasilnya 1,5985. Untuk selanjutnya mencari X min X bar yang dimutlakan. Dari mana? Yaitu dari nilai tengah kelas dikurangi sigma FIXI dibagi N. Jadi 1261 dikurangi 15985 hasilnya 0,3375. 1486 dikurangi 15985 hasilnya 0,1125 dan seterusnya. Untuk FI X min X bar mutlak itu dikalikan. Jadi FI 13 dikali 0,3375 hasilnya 4,3875. FI 4 dikali 0,1125 hasilnya 0,45 dan seterusnya. Dijumlahkan sigma FI X min X bar mutlak dijumlahkan 4,3875 ditambah 0,45 ditambah 0,3375 ditambah 2,025 ditambah 1,6875 ditambah 0,7875 jumlahnya 3,675. Dan hasil itu dibagi N. N-nya berapa? N-nya itu 30. Hasilnya jadi 9,675 dibagi 30 adalah 0,3225. Selanjutnya adalah varians dan standar depresiasi rata-rata. Varians adalah rata-rata hitung depresiasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma F X min X bar kuadrat dibagi N kurangi 1. Sedangkan standar depresiasi adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya dengan rumus S sama dengan akar dari S kuadrat. Langsung saja kita lihat kolom di gambar berikut. Intervalnya 1149 sampai dengan 1373 sampai dengan 2274 sampai dengan 2498. Untuk nilai tengahnya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 1149 ditambah 1373 dibagi 2 hasilnya 1261 dan seterusnya untuk nilai tengah. Untuk F adalah frekuensi yang sudah didapatkan dengan total N sama dengan 30. Untuk Fx adalah F dikali nilai tengah. Oke, nilai tengah itu 13 dikali 1261. Hasilnya 16393. 1486 dikali 4 hasilnya 594 dan seterusnya. Untuk X min X itu adalah hasil dari nilai tengah kelas dikurangi dari rata-rata Fx. Bagaimana mencari Fx-nya? Dengan cara jumlah sigma dari Fx dibagi N 30. Hasilnya itu nanti akan menjadi pengurangan yang dengan
nilai tengah. Nilai tengah dikurangi rata-rata dari sigma fx. Dapatlah hasil 0,337. Hasil dari 1,261 dikurangi rata-rata dari sigma fx. 1486 dikurangi hasil rata-rata dari sigma fx 0,112 dan seterusnya sampai dengan 2386. Dan untuk x min x bar kuadrat itu adalah hasil dari x min x bar dipangkatkan. Jadi 0,337 dikali 0,337 didapatkan hasil 0,113. 0,112 dikalikan 0,112 dapatlah 0,012 dan seterusnya. Sedangkan untuk f dikali x min x bar kuadrat adalah hasil dari x min x bar kuadrat, yaitu 0,113 dikalikan dengan f frekuensi 13, dapatlah hasil 1469. 4 dikali 0,012 dapatlah hasil 0,048 dan seterusnya. Setelah itu dijumlahkan, sigma f x min x bar kuadrat sama dengan 3812. Dan setelah itu kita masukkan kepada rumus-rumus yang sudah ditentukan, yaitu rumus varians dan standar deviasinya. Langsung dimasukkan dengan angka-angka yang sudah didapatkan dan hasilnya akan bisa kita lihat seperti berikut. Yang selanjutnya adalah kecondongan. Dari rata-rata PT Antam tahun 2021 dapat kita ketahui dari pengerjaan yang sebelumnya, yaitu mediannya itu 1,481, untuk modusnya 1276, rata-ratanya 15985 dan standar deviasinya 0,362. Kita hitung koefisien kecondongannya. Rumusnya adalah SK sama dengan M dikurangi median dikurangi modus dibagi standar deviasi. Langsung saja kita masukkan angkanya. SK sama dengan 1,5985 dikurangi 1,276 dibagi 0,362. Hasilnya adalah 0,891. Lalu SK sama dengan 3 M dikurangi MD dibagi S. SK sama dengan 3 1,5985 dikurangi 1,76 dibagi 0,362. Yang hasilnya 0,974. Dari kedua nilai SK tersebut terlihat bahwa keduanya adalah negatif. Jadi kurva condongnya negatif ke kanan atau ke kanan. Hal ini disebabkan adanya nilai yang sangat kecil sehingga menurunkan nilai rata-rata hitungnya. Angka 0,891 dan 0,974 menunjukkan kedekatan dengan nilai 0, sehingga kurva tersebut kecondongannya tidak terlalu besar atau mendekati kurva normal. Untuk selanjutnya adalah keruncingan. Kita lihat kolom berikut. Interval masih sama dengan soal yang sebelumnya. Untuk nilai tengah juga masih sama. F juga masih sama dengan frekuensi yang sudah kita dapatkan. Untuk X min X bar itu hasil dari nilai tengah kelas dikurangi rata-rata dari jumlah sigma X kurangi min X bar. Bisa dilihat hasilnya sebagai berikut. Untuk X min X bar kuadrat itu adalah hasil perkalian dari min 0,3375 dikali min 0,3375, hasilnya 0,113 dan seterusnya. Untuk X min X bar pangkat 4 adalah hasil dari X min X bar kuadrat dipangkatkan kembali, yang hasilnya 0,0129746338 dan seterusnya. Lalu dijumlahkan, dapatlah hasil jumlah seluruh adalah 0,9325718825. Sedangkan untuk F dikali X min X bar pangkat 4 adalah
frekuensi F13 dikali 0,0129746338 yang hasilnya 0,168670239. 4 dikali 0,001601804 hasilnya 0,004640772 dan seterusnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ditetapkan. Sudah kita ketahui S-nya adalah 0,362 untuk standar defisiasi. S pangkat 4-nya adalah 0,0171725,299. Untuk A4, A pangkat 4 adalah 1 dibagi 30. 30 adalah N dikali 0,932571825 dibagi 0,017125,299 yang hasilnya adalah 1,810200081 atau dibulatkan menjadi 1,81. Jadi nilai A4 A pangkat 4-nya adalah 1,81 dan lebih kecil dari 3, maka kurvanya termasuk platykurti. Baik, untuk kesimpulan ukuran penyebaran data ini bisa saya simpulkan untuk hasil dari produktivitas PT Antam untuk penyebaran data adalah range-nya itu sudah kita dapatkan 1349, untuk variansnya 0,131, standar defisiasinya 0362, dan untuk kecondongannya adalah kurva negatif yang condong ke kanan. Sedangkan untuk keruncingannya termasuk keruncingan platykurtik yang hasilnya 1,81. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kesalahan kata maupun penyampaian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi peramalan akan disampaikan oleh Ahmad Jumhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jumhari. Saya dari kelompok 4 kelas MN20F. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas kelompok saya, yaitu deret berkala dan peramalan. Oke, baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Manfaat analisis data yaitu mengetahui kondisi masa yang akan datang atau meramalkan kondisi yang akan datang, meramalkan kondisi keuangan, pemasaran, serta perencanaan produksi, dan masih banyak yang lainnya. Ada 4 macam dalam kumpulan data berkala, yaitu tren, variasi musim, variasi siklus, serta variasi tidak tetap atau irregular. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tugas kelompok saya, yaitu dengan tren semi rata-rata. Kebetulan di sini data kelompok saya ada 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan metode tren dan variasi musim pada data saham PT Antam. Di sini data saya ada 30. Ada data dari tanggal 20 sampai 30 Februari, tanggal 1 sampai 15 Maret, sampai 30 Maret, serta ada data dari 4 sampai 7 April. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang tren semi rata-rata. Dalam tren semi rata-rata ini ada rumus yang dibagi, itu data dibagi terlebih dahulu antara K1 dan K2, yaitu pada data saya di sini akan, kalau untuk K1 dan K2 ini untuk menentukan nilai tanggal dasar pada perhitungan tren semi rata-rata. Yang pertama di sini K1.
K1-nya itu ada 15. Jadi ada 15 dibagi 2 menjadi 7,5, berarti 77. Di sini ada 77, berarti 77, dan data ke-8-nya itu menjadi nilai dasar pada yang pertama, yaitu nilai dasar yang K1 itu yaitu tanggal 1, kebetulan 1 Maret. Dan nilai dasar yang kedua yaitu nilai dasar tanggal 23 Maret. Baik, di sini sebelum kita mencari metode tren semi rata-rata, yaitu kita mencari yang pertama rata-ratanya. Rata-rata di sini pada tanggal 1, tanggal 15 data dibagi 15 yaitu 1,256, dan di antara tanggal 16 Maret sampai tanggal 7 April itu 1,938. Baik, karena di K1 itu ada 15 dan tanggal dasarnya itu tanggal 1, maka nilai nolnya itu berada di tanggal 1. Nilai 0 pada tanggal 1 itu berarti untuk ke atas itu minus dan untuk ke bawah itu positif. Nah, di data saya ini untuk ke atas sampai -7 dan untuk ke bawah sampai positif 22 di data saya. Dan untuk nilai tanggal dasar yang tanggal 23 itu untuk ke atas sampai -22, untuk yang ke bawah sampai positif 7. Baik, di sini ada rumus yang menjelaskan untuk mencari B tersebut, yaitu K1 dikurangi K2 per tanggal dasar K2 dikurangi tanggal dasar K1. K1 pada data saya yaitu 1,938 dikurangi 1,256 per 23 tanggal dasar K2 nya dikurangi tanggal dasar K1 nya yaitu 1 sama dengan 0,682 per 22 sama dengan 0,031. Y aksen tanggal dasar 1 Maret sama dengan 1,256 plus 0,031 X, dan Y aksen pada tanggal dasar 23 Maret yaitu 1,938 plus 0,031 X. Nah, di sini saya akan mencoba meramalkan pada tanggal 8 April 2020. Jumlah data pada tanggal 8 April 2020 menggunakan persamaan dengan tanggal dasar 23, berarti X sama dengan 8 X-nya. Karena di tanggal 7 April itu X-nya sama dengan 7, berarti tanggal 8 Aprilnya sama dengan 8. Maka Y aksen sama dengan 1,938 ditambah 0,031 X. Y aksen sama dengan 1,938 ditambah 0,031. Nah, nilai X itu digantikan oleh nilai dasar pada tanggal 8 April yaitu 8. Maka di sini 0,031 dikali 8 sama dengan 0,248 ditambah 1,938, maka hasilnya 2,186. Jadi diperkirakan saat sebelum tanggal 8 April 2020 jumlah data saham PT Antam tanggal 8 April 2020 sebanyak 2,186. Baik, di sini saya selesai dalam menjelaskan metode tren semi rata-rata.
akan saya lanjutkan pada metode kuadrat terkecil. Di sini sama ada 30 data. Di sini saya akan menjelaskan cara-cara untuk mendapatkan hasil nilai pada metode kuadrat terkecil data saham PT Antam. Di sini saya memakai data genap. Data genap ini tidak bisa memakai nol kembali. Jadi untuk mendapatkan nilai X pada data ini, yaitu data dibagi 2 dari 30 menjadi 15 dan 15. Terus dari kedua tersebut dikasih 0,5. Jadi 0,5 ke atas itu minus dan 0,5 ke bawah itu positif. Di data saya itu ada 15, ada 30, jadi 15. Di data ke-15 dan di data 16 itu plus minus plus 0,5 dan minus 0,5. Untuk yang minus ke atas itu sampai dengan minus 14,5 dan positifnya itu sampai dengan positif 14,5. Oke. Untuk di sini ada Y dikali X, ada X kuadrat. Y nya dari mana? Y nya yaitu Y pada data dan X nya itu nilai X pada tanggal, yaitu ada 14,5, ada 13,5, ada 12,5. Datanya ada 1,214, 1,236, 1,235, 1,216. Dan nilai X ketika dikuadratkan itu tidak ada nilai yang negatif kembali, semua positif. Di sini ada 210,25 nilai pada tanggal 20 Februari, ada 182,25, ada 156,25, 132,25, 110,25 dan masih banyak yang lain. Di sini sigma Y-nya itu sama dengan 47,916 dan sigma XY-nya itu 94,717 dan sigma X kuadrat itu sama dengan 2247,5. Di sini kita mencari nilai A pada metode kuadrat terkecil, yaitu rumusnya sama dengan sigma Y per N atau sama dengan 47,916 per 30. 30 itu jumlah data, N itu jumlah data. Berarti 47,916 per 30 sama dengan 1,5972 atau dibulatkan menjadi 1,597. Dan nilai B, untuk mencari nilai B itu memakai rumus sigma YX per sigma X kuadrat sama dengan 94,717 per 2247,5 per 2247,5 sama dengan 0,0421 dibulatkan menjadi 0,042. Jadi persamaan tren atau Y aksen sama dengan 1,597 plus 0,042 X. Oke, selesai untuk metode kuadrat terkecil. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan metode terbaik di antara kedua metode tadi, yaitu antara metode semi rata-rata dengan metode kuadrat terkecil. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada 30 data. Di sini kita mencari X-nya. Yang tadi ada X-nya itu yaitu 14,5. Ada yang 0,5 itu yang dari 32 tadi bagi 2 menjadi 15. Terus ada plus minus 0,5 itu
nilai X-nya menjadi min 14,5, min 13,5, min 12,5, min 11,5 dan sampai positif 14,5. Terus mencari Y aksen, yaitu dari nilai 1,597 plus 0,042 X. Di sini kita mencari metode terbaik dari metode kuadrat terkecil dulu nih. Di sini mencari Y aksennya, yaitu X-nya itu dirubah menjadi nilai X itu sendiri yang tadi kita bahas, yang 0 plus minus itu 0,5 dan minus 0,5. Di sini kita juga ada Y yaitu data, dan Y aksennya itu ada hasil dari perhitungan 1,597 plus 0,042 X. Di sini ada 0,988 dikurangi 1,214 dikurangi 0,988 dan dikuadratkan menjadi 0,051076. Nih, untuk sigma Y min Y aksen kuadrat yaitu 0,496868. Menentukan metode terbaik pada semi rata-rata itu beda lagi caranya, yaitu di sini kita masih memakai nilai dasar 0, tetapi di sini saya memakai nilai dasar yang tanggal berapa nih? Tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret. Di sini berarti nilai dasarnya di tanggal 1 0. Terus kita mencari nilai aksen Y aksennya. Sudah dapat nilai Y aksennya. Terus di Y mini aksen. Y mini aksen dan dikuadratkan, sama halnya. Tapi di sini perbedaannya, kalau yang di metode kuadrat terkecil itu memakai plus minus 0,5 dan plus 0,5, dan kalau yang di sini memakai nilai dasar 0 di tanggal 1 tersebut. Untuk jumlah atau sigma Y min Y aksen kuadrat dari tren semi rata-rata yaitu 1,130369. Dan untuk menentukan metode terbaik di antara metode tersebut, yaitu metode yang terbaik yaitu metode yang memiliki nilai sigma Y min Y aksen kuadrat terkecil di antara metode tersebut. Di sini metode tren semi rata-rata memiliki sigma Y min Y aksen kuadrat 1,130369, dan di metode kuadrat terkecil itu 0,496868. Pada data di atas, data tersebut kita ketahui bahwa nilai terkecil pada sigma Y min Y aksen kuadrat yaitu pada metode kuadrat terkecil. Jadi metode terbaik yang ada yaitu metode kuadrat terkecil. Yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan variasi musim dengan metode rata-rata dengan tren, yaitu di sini kita mencari data atau Y aksen atau Y
Kalau di dalam metode rata-rata dengan tren disebutnya YCAP. Kita di sini mencari indeks musim terlebih dahulu dengan cara yaitu mencari YCAP itu dengan cara Y aksennya itu tadi sudah diketahui ya, di dalam kuadrat terkecil ada 0,998, ada 1,03, ada 1,072, dan di indeks musim itu perhitungannya Y per YCAP dikali 100, hasilnya menjadi indeks musim. Contoh di tanggal 20 ada 1,214 Y-nya itu, dan per YCAP 0,998 dikali 100, maka hasilnya 122,87. Di sini kita mempunyai persamaan tren sama dengan 1,597 plus 0,042. Persamaan tren sama dengan Y sama dengan A plus BX. A sama dengan, ini sudah dibahas sebelumnya di kuadrat terkecil. Jadi ini perhitungan untuk mencari indeks musim. Oke, di dalam penjelasan terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan pada penjelasan saya dalam deret berkala dan peramalan. Di sini kesimpulannya ada 4, yaitu metode tren paling sesuai adalah metode kuadrat terkecil karena memiliki sigma Y min Y aksen kuadrat terkecil. Persamaan tren Y aksen sama dengan 1,597 plus 0,042 X persamaan trennya. Indeks musim rendah yaitu pada tanggal 4, 7, 8, dan 1 Maret 2020, dan indeks musim yang tinggi pada tanggal 20, 23, 24 Maret dan 7 April 2020. Kebetulan nilai tertinggi pada indeks musimnya itu 122,87 tertinggi pada tanggal 20 Maret ya. 20 Februari. Dan nilai terendahnya itu terjadi pada tanggal 7 Maret yaitu 88,14 di sini. Kesimpulannya sudah, berarti pertemuan kita pada kali ini selesai, penjelasan saya pun selesai. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.